Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala itu masih memberikan nikmat hidup untuk kita semua, sehingga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat untuk menghirup udara yang segar. Nah, kemudian tak lupa pula kita kirimkan salawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Di mana kita ketahui bersama bahwa beliaulah uswatun hasanah rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Ya, baik, uh, sesuai arahan dari dosen pembimbing atau dosen pengampuh mata kuliah fikih, di mana beliau mengamanahkan kepada kami bahwa menjelaskan tentang pengertian syirkah, ijarah, dan ariyah. Ya, baik, langsung saja pengertian dari syirkah. Syirkah itu berasal dari bahasa Arab, yaitu al-ikhtilat, yang berarti percampuran atau persekutuan. Nah, yang dimaksud di sini percampuran ialah seseorang yang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain. Nah, itulah pengertian bahasa syirkah. Nah, terus pengertian istilah syirkah, ada beberapa ulama berpendapat mengenai pengertian syirkah secara istilah itu. Di antaranya itulah ulama Hanafiyah. Ulama Hanafiyah dia mengatakan bahwa syirkah itu adalah akad untuk adalah akad seseorang atau dua orang yang berserikat pada pokok harta dan keuntungan. Nah, kemudian ulama Maliki itu mengatakan bahwa syirkah itu adalah suatu izin untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang bekerja terhadap harta mereka. Nah, itulah pengertian singkat dari syirkah. Nah, kemudian kita melangkah kepada pengertian ijarah. Pengertian ijarah menurut terminologi, secara terminologi itu berasal dari kata al-ajru, yang berarti pergantian. Nah, secara etimologi, menurut Sayyid Sabik, ialah suatu jenis akad untuk transaksi mengambil manfaat di situ. Nah, itulah pengertian singkat juga dari ijarah. Nah, kemudian kita melangkah kepada pengertian ariyah. Pengertian ariyah secara etimologi di sini dikatakan bahwa diambil dari kata aro, yang berarti datang dan pergi. Nah, itu pengertian secara etimologi. Nah, secara terminologi di sini ulama lagi-lagi berbeda pendapat. Ulama-ulama fikih itu berbeda pendapat dalam menjelaskan ariyah tersebut di sini. Nah, diantaranya ialah ulama Ibnu Rifa'ah berpendapat bahwa yang dimaksud ariyah adalah kebolehan dalam mengambil manfaat suatu barang dengan halal dan tetap pada suatu zatnya. Di sini ya, mungkin cukup sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya bagian D, hukum syirkah, ijarah, dan ariyah. Yang pertama syirkah. Syirkah memiliki kedudukan yang sangat kuat dalam Islam sebab keberadaannya diperkuat oleh Al-Quran, hadis, dan ijma ulama. Dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang diisyaratkan pentingnya syirkah, diantaranya terdapat dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 12. Selanjutnya ijarah atau sewa menyewa, hukumnya adalah diizinkan oleh syariat. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa Musa berkata, "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu."
Selanjutnya arya. Hukum arya menurut Imam Syafi'i, ulama Syafi'i yaitu sah. Sah menyewa tanah yang hasilnya diberikan kepada tentara. Menurut Syed Sabiq, arya adalah sunnah, sedangkan menurut Al-Ruyani bahwa arya hukumnya wajib ketika awal Islam. Adapun landasan hukum arya dalam Al-Qur'an adalah Al-Maidah ayat 2. Selanjutnya bagian E, macam-macam syirkah, ijarah, dan arya. Yang pertama syirkah, yaitu syirkainan adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberi kontribusi kerja dan modal. Kedua, syirkah abdan adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja tanpa memberikan kontribusi modal. Dapat berupa kerja pikiran seperti tukang batu. Selanjutnya ijarah. Ijarah dapat dibagi dua hal, yaitu ijarah ayan, yaitu terjadinya sewa menyewa dalam bentuk benda atau binatang di mana orang yang menyewakan mendapat imbalan dari penyewa. Ijarah amal yaitu terjadinya perikatan tentang pekerjaan atau buruh manusia di mana pihak penyewa dan menyewakan. Selanjutnya arya mutlak yaitu pinjam meminjam barang yang dalam akadnya tidak dijelaskan persyaratan apapun. Kedua, arya muqayyad adalah meminjamkan sesuatu barang yang dibatasi dari segi waktu dan pemanfaatannya, baik isyarat keduanya maupun salah satunya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.